Baik, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, em, apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan Flutter, yaitu kita masuk pada materi animasi pada Flutter ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena nggak bisa hadir langsung di kelas. Em, Insya Allah nanti pekan depan kita akan lanjut lagi di kelas ya. Uh, Selain itu, saya juga sudah menyiapkan materi untuk praktikum hari ini, insya Allah di jam 3 ya, itu sudah terdapat juga di LMS. Gitu. Jadi nanti bisa dicek, termasuk materi hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan animasi pada Flutter. Dan ini agenda kita hari ini, yaitu kita melihat bahwa terkait dengan animasi dalam sebuah aplikasi, kita bisa membedakan paling tidak menjadi dua bagian, yaitu drawing based dan code based animation. Nah, di Flutter itu kita sudah disediakan widget yang bisa kita gunakan untuk menganimasikan widget tertentu gitu ya, untuk menambah pengalaman pengguna atau user experience dari aplikasi yang kita buat. Nah, dari animasi itu ada yang tipenya implicit, kemudian ada yang tipenya explicit gitu ya. Nanti akan kita lihat juga contoh kodenya yang akan nanti kalian coba juga di Codebase ya. Kemudian memilih bagaimana kita memilih pendekatan animasi yang sesuai, karena kan kita tahu ya di sini nanti ada implicit animation sama explicit animation. Nah, nanti gimana cara menggunakan dua tipe ini? Nah, ini ada cara untuk melakukan atau memilihnya gitu ya. Ada cara untuk memilihnya. Ya. Selain itu, nanti kita akan coba cek juga ada library atau package animasi yang bisa digunakan. Ya. Baik, kita lanjut pada topik yang pertama, yaitu drawing based versus code based animation. Ya, jadi kalau kita ngomongin animasi, seperti yang kita sudah pelajari juga di semester lalu ya. Nah, ini kita ada animasi itu yang basisnya adalah dari gambar gitu ya. Contohnya animated graphic ya, vektor, karakter. Pada intinya sesuatu yang digambar dan kemudian dianimasikan. Nah, contohnya di sebelah kanan ini yang kita lihat ya, animasi drawing based animation. Ini kalau saya klik kemudian saya tahan, dia akan menganimasikan. Nah, animasi ini sebetulnya nanti bisa juga kita masukkan dalam aplikasi mobile yang kita buat ya dalam Flutter. Jadi kalau kita misalkan punya animasi supaya kalau kita punya aplikasi mobile supaya experience-nya bertambah dan kita pengen misalkan menambahkan animasi yang sudah jadi, kemudian kita masukkan gitu ya, contohnya GIF atau yang lainnya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan drawing based animation. Ada caranya untuk menambahkan animasi ke dalam animasi drawing based animation. Biasanya simple kan, biasanya berbentuk MP4 atau GIF gitu ya. Itu sudah langsung bisa dipakai. Pakai aja beberapa widget yang bisa menambahkan MP4 atau GIF. Nah, sedangkan untuk animasi yang di luar itu, contohnya animasi yang kita gunakan untuk meningkatkan experience dari UI yang kita buat. Nah, contohnya ya, ini kan ada di sebelah kanan ini ada list item yang kalau kita lihat, kita klik pindah dari satu item ke item yang lain, itu ada semacam animasi. Jadi animasinya kayak geraknya itu nggak langsung ke item yang kita tuju gitu ya, tapi dia ada gerakan lah. Termasuk juga contohnya di dalam list 4 itu ya, perubahan dari warna pink ke warna kuning ketika diklik. Nah, itu kita menggunakan animasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai code based animation. Jadi animasi yang kita gunakan di dalam kode kita. Tujuannya untuk menambahkan animasi dalam UI yang kita buat ya. Spesifik ke dalam widget ataupun layout dan juga style ya. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, itu ya. Jadi secara umum kita bisa membedakan kalau kita bicara tentang animasi dalam sebuah aplikasi Flutter, tentunya itu ada dua, yaitu code based animation dan juga drawing based animation. Yang drawing based animation simpelnya kita menambahkan animasi yang sudah jadi, contohnya animasi karakter
atau animasi yang kita tadi lihat ya ke dalam aplikasi mobile kita. Sementara animasi yang basisnya adalah kode seperti ini animasi yang kita tambahkan untuk menambahkan pengalaman pengguna ya, meningkatkan pengalaman pengguna dari aplikasi yang kita gunakan. Dan biasanya yang kita animasikan berpusat pada widget, layout, style, dan lain sebagainya ya. Nah, fokus kita kali ini adalah yang akan kita bahas yaitu code based animation ya. Nah, dalam code based animation itu ada dua tipe tadi ya. Ada animasi implicit atau implicit animation, dan juga nanti ada animasi explicit atau explicit animation ya. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu animasi implicit. Apa sih animasi implicit? Jadi animasi implicit adalah animasi yang bisa kita tambahkan ke dalam widget dan dia sudah siap digunakan. Dan sifatnya adalah dia akan ketika screen sebuah aplikasi kita gunakan dan ada widget yang kita animasikan, dia akan otomatis jalan animasinya gitu ya. Dan biasanya kontrolnya sedikit ya. Nah, di sini katakan implicit animation ini itu widget yang siap digunakan. Jadi ada widget animasi bawaannya gitu ya. Kemudian selain ada widget yang sudah bisa langsung dipakai, ada juga tipe animasi implicit yang kita bisa buat atau custom. Nah, ini menggunakan Twin Animation Builder. Ya, jadi ada widget-widget animasi tertentu yang sifatnya implicit. Ya, implicit di sini artinya kita tidak punya kontrol kapan animasi itu harus dijalankan. Nah, ini ada dua tipenya, ada yang bawaan, ada yang custom. Nah, kalau bawaan nanti kita lihat widgetnya apa saja. Tapi kalau yang custom nanti kita bisa buat dengan menggunakan widget namanya Twin Animation Builder. Dan widget ini akan kita gunakan untuk membungkus widget yang ingin kita animasikan. Gitu ya. Jadi Twin Widget Builder ini nanti akan kita gunakan untuk membungkus widget yang akan kita animasikan. Nah, dengan kita membungkus widget tersebut, itu kita bisa menambahkan animasi pada widget yang kita bungkus dengan menggunakan Twin Animation Builder. Seperti itu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang animation atau animasi implicit dan ada beberapa widget yang sudah bisa kita langsung gunakan. Nah, simpelnya adalah untuk menggunakan widget untuk menambahkan animasi terhadap widget tertentu yang sudah disediakan, itu kita bisa menggunakan penambahan nama animated di belakang widgetnya. Nah, ini widget yang kita sebut sebagai animated foo. Nah, foo ini yang nanti kita ganti dengan widget tertentu yang ingin kita animasikan. Contohnya apa? Contohnya kita punya widget container ya. Kemudian kita pengen menganimasikan container. Nah, kita bisa gunakan animated container. Jadi foo-nya kita ganti dengan widget yang ingin kita animasikan. Kemudian misalkan kita pengen menganimasikan padding ya secara langsung gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan animated content. Ini harusnya padding ya. Position, animation position kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat yang sebelah kanan tadi ya, UI yang tadi kita lihat itu kita menggunakan implicit animation. Sebentar. Oke, sampai mana tadi? Oke. Jadi apa yang kalian lihat di sebelah kanan, yang animasi ini, itu dibuat dengan menggunakan widget animation container, animated position, ya, dan animated default textile. Nah, animated container ini yang kita gunakan ini, ya.
Kemudian position, perubahan dari satu item ke item yang lainnya, itu kita gunakan animated position. Kemudian default text style yang ini tadinya hitam, tadinya putih jadi hitam, itu menggunakan animated default text style. Ya. Kodenya seperti apa? Kodenya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, untuk menganimasikan sebuah UI seperti ini, ya. Jadi ini kita gunakan widget namanya animated position. Ya, ini yang perlu diperhatikan adalah di dalam widget implicit animation seperti ini, itu ada properti yang bisa kita atur nih di sini. Ya, yaitu yang pertama adalah duration dan curve gitu. Nah, kalau kita lihat ya, di widget yang umum position itu hanya ini tidak terdapat duration dan curve. Ya. Nah, di dalam animated position itu kita mempunyai properti namanya duration yang digunakan untuk mengatur lamanya sebuah animasi berjalan. Yang kedua adalah curve, kurva. Ini untuk mengatur efeknya ya. Jadi kan kadang ada yang langsung linear atau ada yang percepatan ya. Nah, ini yang kita bisa gunakan. Nanti banyak curve is in out misalkan seperti itu ya. Yang kedua yang digunakan di sini animated container, sama. Jadi di dalam animated container itu ada duration dan curve ya. Sisanya masih sama gitu. Kemudian sama juga di dalam default text style itu kita juga ada duration ya. Sebenarnya juga kalau misalkan mau ditambahkan curve harusnya bisa juga gitu ya. Nah, jadi sebetulnya widget dasarnya sama, tapi kemudian karena kita mau menganimasikan, kita bisa menambahkan animated container ya. Dan berikut adalah beberapa daftar widget yang sudah disediakan oleh Flutter untuk bisa digunakan langsung untuk kita menambahkan animasi ya. Contohnya adalah animated align, animated container, animated default text style, animated opacity itu untuk transparansi ya, animated padding, animated physical model, animated position directional, dan size ya. Nah, ini adalah animasi implisit untuk widget-widget yang bisa langsung kita gunakan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan kita ingin menganimasikan widget tertentu tetapi tidak terdapat pada list ini ya. Apa yang kita lakukan adalah kita bisa membungkus widget tersebut dengan menggunakan Twin Animation Builder widget gitu. Jadi kita bisa bungkus tuh widget yang kita yang tidak terdaftar dalam list animasi implisit tadi itu dengan menggunakan Twin Animation Builder ya. Jadi widget Twin Animation Builder ini memungkinkan kita untuk melakukan animasi terhadap properti dari widget apapun yang kita miliki ya. Dan ini nanti menggunakan kelas namanya Twin gitu. Twin ini diambil dari between ya, yang sudah kita dulu pernah pelajari juga di animasi. Itu ada namanya in between animation twin ya. Nah, di dalam Twin Animation Builder nanti ada properti begin dan ada properti end ya. Berbeda dengan implicit yang tadi ya. Kalau implicit tadi itu kita nggak punya properti begin dan end, kita hanya punya properti duration dan hanya punya properti curve gitu ya. Sementara kalau kita pengen melakukan custom animation tapi tipenya implicit, itu kita bisa menggunakan Twin Animation Builder ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita pengen membuat animasi slider seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat kodenya itu kurang lebih kayak gini. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ini kan ada kontainer ya, kontainer, kemudian di dalam kontainer itu ada slider ini, kemudian kapan kita animasikan, kita pengen menganimasikan backdrop filternya ya ini. Jadi si kontainer ini itu pengen kita ubah ketika slider kita ubah, tapi perubahannya itu harus ada animasinya gitu ya. Nah, ini kita gunakan
Twin Animation Builder. Jadi sebetulnya si widget utamanya adalah ini, container dan slider. Ya, di container nanti kita akan menggunakan yang akan diubah dalam slider ini adalah value-nya, gitu ya. Yang kemudian value itu nanti akan digunakan dalam box decoration dari container, gitu. Nah, perhatikan di sini dalam widget Twin Animation Builder itu terdapat properti duration seperti yang implicit implicit widget ya, implicit animation. Nah, namun yang berbeda adalah di sini kita punya twin. Jadi ada properti twin di mana kita nanti menggunakan kelas twin. Ini biasanya double. Nah, ada mulai dan akhirnya berapa? Ya, beginnya misalkan 0,01, misalnya dari slider itu kan dari 0 ya biasanya. Nah, itu dia mulai dari 0,01. Kemudian akhirnya sampai berapa? Akhirnya sampai slider value. Slider value-nya misalkan tadi di sini 50, kalau di sini 100 gitu ya, atau 75 dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kita akan ubah. Animasinya itu akan dijalankan ketika kita mengubah nilai slider ini. Gitu. Dan ketika kita mengubah nilai slider ini, ya kita akan memanggil set state di sini. Gitu. Dan ketika nilainya berubah, dia akan mengupdate yang nilai di sini juga. Dimana ketika nilai ini di-update ya, itu akan mengubah juga properti dari si container ini. Gitu. Jadi kalau kita slide gitu ya, nah ini yang tadinya clear itu jadi blur gitu ya. Dan perubahan dari yang clear ke blurnya itu ada animasi, jadi tidak langsung berubah gitu ya. Nah, ini Twin Animation Builder. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu tadi implicit animation atau animasi implisit. Artinya kita bisa menambahkan efek animasi pada sebuah widget ya. Dan yang namanya implisit itu kita tidak punya banyak kontrol gitu. Jadi ketika widget itu dipanggil, ya animasinya akan jalan gitu. Itu animasi implisit. Nah, di dalam animasi implisit ada dua tipe. Ada yang widget-widget tertentu yang sudah disediakan oleh Flutter dan biasanya diawali dengan animated. Apa nama widget yang mau kita animasikan. Makanya di situ dikatakan animated foo ya. Kemudian juga jika dari list yang kita miliki di animation ini itu tidak terdapat widget yang mau kita gunakan, nah kita bisa menggunakan Twin Animation Builder gitu ya. Itu tadi animasi implisit. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Baik. Oke. Jika belum ada, kita lanjut ke tipe animasi yang kedua, yaitu animasi eksplisit ya. Nah, animasi eksplisit seperti namanya itu memulai animasi jika kita minta secara eksplisit. Jadi kalau di implicit animation ya, tadi kan ada animated foo dan Twin Animation Builder, itu animasi dimulai secara otomatis ya, dan mengubah nilai properti tertentu. Nah, sedangkan di explicit animation atau animasi implisit, animasi dimulai jika kita memang minta untuk memulainya secara eksplisit gitu ya. Kita kasih tahu bahwa oh ini animasi dimulai ketika apa gitu ya. Nah, Flutter tahu kapan animasi itu dianimasikan. Flutter tahu kapan sebuah widget dianimasikan itu dengan menggunakan animation controller. Jadi pengontrolnya itu ada. Itu ada widget yang kita gunakan untuk mengontrol animasi tadi. Namanya adalah animation controller ya. Jadi gunakan untuk memulai dan juga mengontrol animasinya ya. Seperti halnya implicit animation atau animasi implisit, explicit animation juga memiliki widget yang sudah siap digunakan. Jadi widget bawaannya sudah siap dibawakan. Tapi jika kita tidak menemukan widget yang kita mau, ya kita bisa menggunakan juga custom widget gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, tadi ada custom controller, animation controller. Jadi di dalam widget yang
bisa kita animasikan secara eksplisit itu ada animation controller ya. Di sini kita dimungkinkan untuk mengontrol animasi. Nah, biasanya ada properti di sana yang digunakan yaitu phasing ya. Nah, ini phasing itu tipenya adalah objek dari kelas ticker provider. Itu dia tipenya ticker provider. Ya, ticker provider ini pada dasarnya adalah sebuah kelas yang digunakan untuk melacak rendering frame Flutter ya, dan dia dimungkinkan untuk mengontrol mengikuti ticker tadi itu ya. Nah, nilainya biasanya dari 0 ke 1. Contohnya di sini di dalam kode ini, jadi animation controller itu punya property duration seperti biasa ya, duration. Kemudian juga ada phasing tadi yang utama. Terus ada lower bound sama upper bound gitu ya, dan juga properti lainnya seperti reverse duration, debug label, animation behavior gitu ya. Ini ada. Dan di dalam animation controller itu juga punya callback. Jadi ada fungsi tertentu yang bisa kita gunakan. Nah, ini untuk mengontrol sebetulnya. Jadi misalkan kita pengen menganimasikan sebuah widget secara maju, maka kita nanti panggil forward ya. Kalau kita misalkan pengen sebuah widget itu animasinya mundur ya, kita pakai reverse. Kalau kita pengen menghentikan animasi, kita pakai stop ya. Untuk mengulang kita pakai repeat ya, atau kalau kita mau mereset animasi, kita bisa menggunakan reset ya. Nanti bisa kita juga mengakses status tertentu dari animasi, misalkan apakah sebuah widget itu dianimasikan, apakah animasinya sudah komplit, apakah di cancel ya, misalkan tadi stop gitu ya, seperti itu. Nah, kita lihat contohnya. Ini adalah beberapa widget yang sudah disediakan oleh Flutter untuk explicit animation ya. Nah, seperti halnya tadi animasi implisit, dia punya pola ya. Di dalam animasi implisit juga ada pola. Kalau tadi dimulai dengan animated foo, kalau ini dimulai dari foo dulu, foo transition gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita pengen menganimasikan perataan, misalkan rata kiri, rata kanan gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai align transition, atau tadi kita pakai position, kita bisa pakai position transition gitu ya. Jadi bedakan tuh, kalau implicit tadi animated kemudian nama widgetnya, kalau di explicit animation kita nama widgetnya dulu baru kita tambahkan transition, itu widget yang kita gunakan gitu ya. Ada contohnya misalkan kita mau menganimasikan si kontainer seperti ini bolak-balik gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan explicit animation. Contohnya kita punya widget stateful di sini ya. Kemudian pas kita mau menganimasikan, kita butuh membuat animation controller ya, yang nanti kita akan panggil. Nah, kemudian ini di sini contohnya kita panggilnya di init state terlebih dahulu untuk set ya durationnya berapa, contohnya di sini ya. Nah, kemudian phasingnya itu adalah si widget ini ya. Kemudian ini tadi dia pengen animasinya kayak gimana, animasinya adalah reverse, animasinya bisa balik lagi gitu ya. Kemudian ya ini kita menggunakan phasing karena dia disk itu maksudnya disk ke state ini, tapi kemudian kita menggunakan mixin seperti ini. Ini kayak multi inheritance gitu ya, tapi di sini bukan, karena di dalam Flutter, di dalam Dart kita nggak ada multi inheritance, jadi pakainya mixin atau penandanya itu pakai with kayak gini gitu ya. Nah, ini animation yang kita mau gunakan. Jadi twinnya adalah kapan dia dimulai dari ini ya, kiri ke kanan, beginnya dari kiri, endnya ke kanan. Terus ini animasi curvoidnya, jadi
gerakannya nggak linear ya, pakai yang is in out cubic. Nah terus controllernya itu yang tadi yang kita sudah buat, yaitu animation controller ya. Oh ini tipe animasinya adalah kita rotasi ya, ini nih gitu ya. Nah yang perlu diperhatikan juga ketika kita menggunakan controller, kalau kita butuh mendispose controllernya. Jadi kalau misalkan screennya sudah nggak dipanggil, nah ini animasi controllernya kita nggak pakai lagi ya, kita buang supaya resource-nya nggak kebuang ya. Nah tadi ya seperti implicit animation yang punya bawaan, di explicit animation juga punya widget bawaan. Widget bawaannya apa saja? Nah ini ya, ada align transition, decorated box transition, default style transition, dan sebagainya. Jadi banyak. Nah pertanyaan lanjutannya adalah kalau misalkan tidak terdapat di list yang kita bisa gunakan. Nah contohnya misalkan kita pengen buat animasi gradient seperti ini, tapi tidak terdapat di dalam explicit animation ya. Nah apa yang kita lakukan? Nah nanti kita bisa menggunakan animated builder dan animated widget gitu. Nah ini, jadi kita menggunakan animated builder. Nah contohnya perhatikan, kita sama tadi pakai controller ya, kemudian ini pakainya kita ngembaliin animated builder ya. Ini animated builder, dan ini sama kita pakai ticker. Animated buildernya kita buatkan ini ya, bagian mana yang mau kita animasikan. Contoh tadi gradients. Nah ini yang kita lakukan gitu ya. Kemudian selain animated builder, kita juga menggunakan animated widget ya. Jadi bisa menggunakan animated widget gitu. Ini contohnya. Oke. Nah ini contoh penggunaan animation widget gitu. Oke. Nah kita lihat contoh kodenya ya, nanti kalian bisa akses. Ini sebetulnya di Dartpad, dan di LMS saya sudah menyertakan code labs yang bisa kalian coba ya. Jadi ini kalau di running itu nanti akan muncul di sini itu UI yang tadi kita lihat. Bentar. Nah ini ya, agak lama. Tunggu sebentar. Nah ini ya, jadi kita punya UI seperti ini. Jadi kalau kita klik ini ada 8 item. Saya loncat dari list item 1 ke list item 8, itu ada pergerakan animasinya. Jadi nggak langsung. Nah ini ada animasi gerakannya. Termasuk ketika saya klik di list item keempat, ya, dia di sini kita logiknya kalau kita masuk ke list item ini, kita harus mengubah warna teksnya dari putih jadi hitam. Kemudian warna si buttonnya ini dari pink jadi kuning gitu ya. Nah ini yang tadi ya, mengatur blurnya gitu ya. Kemudian ini animasi yang tadi ya, yang custom, ini juga customnya pakai animated builder sama animated widget gitu ya gitu. Nah ini nanti kalian bisa coba, saya sudah menyertakan di dalam LMS codebase nya ya, kalian coba ngodingnya. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan tadi sudah tahu bahwa ada dua tipe animasi yang kita bisa gunakan untuk menambahkan animasi dalam aplikasi kita. Jadi ada implicit, ada explicit. Kemudian di dalam implicit itu ada widget bawaan, dan juga ada yang bisa kita lakukan dengan custom. Explicit pun begitu, ada widget yang sudah ada bawaan, ada juga yang custom gitu ya. Nah gimana caranya kita memilih animasi yang tepat untuk aplikasi kita? Ini ada panduannya, nanti Anda bisa tonton videonya, tapi ini memilih drawing atau code. Tadi kan ada dua ya. Kalau drawing jelas, kalau misalkan kita sudah ada gambar animasinya ya, ini tinggal dipakai saja. Biasanya gunakan package, ada package-nya. Kemudian kalau code base kayak gimana? Kalau code base kita pilih animasi implicitnya kayak kurang lebih. Ini pertanyaan bisa kita gunakan untuk memilih
apakah kita menggunakan implicit widget atau explicit widget. Ya, kita tanya kalau misalnya kita mau menganimasikan, apakah animasi itu berulang ketika visible, kita terlihat gitu ya. Apakah animasi berbentuk discontinuous, animasi tidak kembali ke tempat mulai. Apakah terdapat multiple widget yang dianimasikan. Nah, kalau jawabannya itu semua iya, maka kita gunakan explicit animation. Ya. Kalau tidak, maka gunakan implicit animation. Itu simpelnya kayak gitu. Ya. Terus ketika kita harus memilih animasi, apakah kita menggunakan animasi bawaan atau custom, kita tinggal jawab aja pertanyaan ini. Apakah sudah terdapat widget bawaan untuk menggunakan animasi? Jika iya, kita gunakan animasi bawaan. Nah, jika tidak, kita bisa menggunakan yang custom. Tadi ya contohnya di implicit kita pakai animation controller. Kalau di explicit kita bisa pakai dua, animation builder dan animated widget. Gitu ya. Nah, ini beberapa widget bawaan dari animasi implicit maupun animasi explicit. Gitu. Nah, ini contohnya, ini tadi pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika kita mau memilih animasi untuk aplikasi kita. Gitu ya. Tadi sebetulnya sudah dirangkum sih. Ini rangkuman dari yang tadi kita lihat di slide sebelumnya. Ya. Itu. Nah, ini juga ya. Ketika kita membuat animasi, ini level dari yang mudah ke yang paling sulit. Jadi yang paling mudah itu implicit animation, biasanya pakai animated view. Terus kemudian naik ke twin animation builder, terus ke yang explicit pakai yang full transition, baru kemudian ke yang animated widget atau animated. Nah, lebih jelas, lebih susah lagi nanti ada custom painter, tapi kita nggak bahas di sini. Ya. Kita fokus dulu ke yang ini, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang animasi sampai sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, topiknya itu sih yang sudah saya sampaikan. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Nanti Anda bisa baca. Kemudian, ya itu materi yang ingin saya sampaikan di topik animasi ini. Ya. Nah,